98 FM. Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya Masjid Fatimahuz Zahroh, yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur atas karunia Allah, karena kehadiran kita ke tempat yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan karena hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang nabi pun setelah kenabian beliau. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa tadi siang untuk hari yang ke-7 ya Pak Amir ya. Dan berarti alhamdulillah hari raya tinggal 27 hari lagi. Leres nggih? Hari raya tinggal 27 hari lagi. Beberapa saat yang lalu puasa baru 2 hari saja sudah ada yang alhamdulillah hari raya tinggal 28 hari lagi. Itu baru 2 hari berpuasa. Ini tentu saja merupakan satu hal yang bisa dilihat dari 2 sisi yang berbeda. Yang pertama dari sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk berpuasa dengan keimanan dan perhitungan. Ketika kita berpuasa dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan penuh dengan keimanan, imanan. Yang kedua, ihtisaban, penuh perhitungan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi yang pertama iman, yang kedua menghitung. Nah, termasuk menghitung itu adalah menghitung berapa hari lagi hari raya Idul Fitri. Itu diperintahkan oleh Rasulullah. Artinya menghitung bukan hanya supaya segera selesai Ramadan, tetapi menghitung apakah puasa kita selama ini sudah benar-benar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, redaksinya hampir sama meskipun awalannya berbeda. Tadi yang pertama man shoma ramadhana, yang kedua man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyamul Ramadan, qiyamul lail, salat tarawih atau salat tahajud, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini antara 2 hadis ini tentu saja mempunyai kaitan yang sangat erat. Pertama berpuasa, yang kedua salat tarawih atau salat malam. Jadi man qoma ramadhana sebagai pelengkap, penyempurna, memperindah puasa Ramadan kita. Sehingga jamaah rahimakumullah, yang namanya sholat tarawih itu
dilaksanakan hanya di bulan Ramadan. Dan sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat Isya, langsung berjamaah di masjid. Itu khusus untuk bulan Ramadan. Sementara bulan-bulan selain bulan Ramadan itu kita laksanakan bukan sholat tarawih tetapi sholat malam atau sholat tahajud. Meskipun pada hakikatnya antara tarawih, tahajud, kemudian qiyamul lail, qiyamul Ramadan, sholat witir itu sama. Jadi lail, qiyamul Ramadan, tahajud itu pada hakikatnya sama. Hanya saja menamakannya yang berbeda. Ada yang kemudian membagi-bagi menika nggih. Kalau sholat tarawih itu setelah sholat Isya di bulan Ramadan. Sementara sholat tahajud itu di sepertiga malam yang terakhir, sebaiknya tidur terlebih dahulu. Pada hakikatnya sama. Dan bisa juga sholat tarawih, sholat tahajud, qiyamul lail disebut sebagai sholat witir. Jadi seluruh ini, yang 11, yang 7, yang 5, yang 21 itu namanya sholat witir. Artinya mengapa sholat tarawih juga disebut sholat witir? Karena Rasulullah tidak pernah mengerjakan dengan cara genap, pasti ganjil. Jadi dari rokaat pertama sampai rokaat terakhir itu namanya sholat witir. Jadi witir itu bukan hanya dibatasi yang 3 rokaat saja, tapi dari awal pun itu disebut dengan witir. Maka kalau ditanya jenengan witirnya berapa? 11. Jenengan witirnya berapa? 5. Jenengan witirnya berapa? 7. Atau jenengan witirnya berapa? 1. Jadi sholat malam itu disebut sholat witir karena Rasulullah tidak pernah mengerjakannya kecuali dikerjakan dengan cara ganjil. Tidak usah bingung mana tarawih, mana tahajud, mana qiyamul lail, karena pada hakikatnya sama. Sama dengan saya menika nggih. Saya ini kan satu orang namanya 3. Basuki, Yuli, Yanto. Saya dipanggil Basuki juga boleh, mau saja. Pak Basuki tindak pundi. Saya dipanggil Yuli juga boleh. Saya dipanggil Yanto juga biasa menika nggih. Kalau Basuki biasanya kalau baru kenal karena nama pertama Basuki Yulianto. Itu kalau orang baru kenal kan biasanya ngambil nama yang pertama. Kalau Yuli itu nama yang hoki umpamanya. Kalau Yanto nama kalau sedang keluar kota. Wah, namanya siapa? Yanto. Sehingga nanti ketika dicari di rumah, saya mau ke rumahnya Pak Yanto, ada enggak ya? Oh, enggak ada. Di sini adanya Yuli umpamanya. Lah itu pada hakikatnya sama itu. Tahajud, tarawih, witir, qiyamul lail dan lain sebagainya. Lah adapun kadang-kadang ada satu pertanyaan ketika seseorang sudah melaksanakan tarawih di masjid. Kemudian dia ingin melaksanakan sholat malam menjelang sahur atau ketika bangun. Memang ada beberapa pendapat menika nggih. Beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ketika sudah sholat tarawih maka sudah cukuplah. Seperti disampaikan oleh Aisyah tentang Rasulullah, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala ihda asrota rok'atan. Rasulullah tidak pernah menambah di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan atas 11 rakaat. Bagi kita yang berpedomankan pada satu hadis ini, maka tidak ada lagi sholat tahajud setelah tarawih di masjid. Kenapa? Karena tarawih pada hakikatnya juga sama dengan tahajud. Tapi bagi orang yang kemudian berpegang pada hadis tentang Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab juga melaksanakan sholat tarawih lebih dari
11 rakaat bahkan 21 rakaat menika nggih. Itu maka melaksanakan yang 21. Jadi yang 11 dari Rasulullah, yang 21 itu dari Umar bin Khattab. Meskipun kadang-kadang ada juga yang melemahkan hadis Umar bin Khattab, tetapi yang melaksanakan 21 ini kemudian mempunyai satu pedoman bahwa banyak syariat-syariat ataupun ayat-ayat di dalam Al-Quran yang diturunkan itu disebabkan karena Umar. Artinya Umar ini mempunyai satu kelebihan. Di samping sahabat Rasulullah, juga banyak ayat yang turun disebabkan karena Umar. Beliau juga salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Maka jamaah rahimakumullah, yang 11 silahkan, yang 21 silahkan. Yang tidak terawih pun silahkan. Iya, jadi jangan kemudian yang benar 11, yang salah 21, yang benar 21, yang salah 11. Sehingga kadang-kadang ada satu analogi, kalau yang benar itu yang 21, berarti yang 11 itu sholatnya setiap hari ngutang gimana? Kenapa? Karena hanya 11. 21 harusnya 21 malah 11, berarti hutang. Kalau yang benar 11 sementara melaksanakan 21, berarti yang 21 saldonya senantiasa plus. Jadi hari ini terawih, besok nggak apa-apa. Kenapa? Karena masih saldo. Nah, ini tentu saja dalam beragama bukan hitung-hitungan, tetapi dalam beragama adalah bagaimana kita melaksanakannya dengan dalil atau dasar yang kuat atau yang sahih. Jamaah rahimakumullah, antara tarawih dengan puasa itu sangat erat kaitannya. Hadisnya mirip, hadisnya sama, dan balasannya pun sama. Man shoma Ramadhana, man qoma Ramadhana. Dua-duanya berakhir dengan sama, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Atas dasar iman dan perhitungan akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Artinya bahwa ketika bulan Ramadan kita syiarkan dengan qiyamul Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang supaya mendapatkan ampunan dia harus berpuasa. Jangan hanya tarawih saja, ngeten. Kalau hanya mengambil salah satu, nih, barang siapa yang qiyamul Ramadan pahalanya sama dengan puasa, ngeten, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini kalau umpamanya kita mengambil hanya tarawihnya saja. Jadi antara puasa dengan tarawih itu tidak bisa dipisahkan. Ketika ingin diampuni dosa-dosanya, paling pokok utama harus berpuasa. Jangan mengharap ampunan dosa kalau tidak puasa. Lah setelah puasa di siang hari kemudian kita lengkapi, kita sempurnakan dengan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan di malam harinya. Maka kalau hanya puasa tanpa tarawih ya sudah cukup ataupun sudah baik, tetapi belum bagus ngeten. Tetapi jangan hanya qiyamul Ramadan tanpa puasa, karena hanya berpedoman pada satu hadis saja. Jamaah rahimakumullah, ini tentang puasa dan tarawih. Nanti setelah puasa bukan berarti kita tidak tarawih sama sekali, tetapi kita pindah, kita ganti tarawih kita yang 1 bulan ini. Jangan sampai langsung berhenti saja. Apalagi nanti kalau hari raya Idul Fitri nggih. Kalau malam takbiran kira-kira masih tarawih napa mboten niki? Kalau tarawih boleh mboten niki Pak Jiun? Yuk tarawih malam takbiran mboten niki. Jadi nanti buka terakhir
setelah Ramadan ini kita buka terakhir umpamanya tanggal 30, buka bersama, setelah buka bersama kemudian takbiran, setelah takbiran kemudian sholat isya, pokoknya di sini sampai isya. Setelah sholat isya nanti kita sholat tarawih. Kira-kira bagaimana ini? Umum atau tidak? Ya. Jadi ini sudah berlaku bukan man qoma Ramadhana, tetapi sudah berlaku setelah bulan Ramadan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Dan adapun sebagian malam bangunlah kalian untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi boleh-boleh saja kita sholat malam setelah isya itu boleh, tapi sudah tidak musimnya ya. Wis ora mangsane. Wong bakul kolak saja ketika 1 Syawal sudah ndak ada ya. Bakul kolak, bakul napa nika teng Al Mansur kan. Begitu hari raya kan sudah kukut semua itu, penjual-penjual es buah, sup buah dan lain sebagainya. Artinya apa? Wis ora mangsane. Meskipun jual juga boleh, ndak apa-apa. Tetapi sudah tidak musimnya, sudah tidak waktunya, ya kelihatannya janggal menika. Meskipun ada yang beli, meskipun boleh, tidak ada yang melarang, juga tidak masalah. Tetapi sama dengan sholat tarawih, begitu sholat tarawih khususon ila syahri Ramadan, maka setelah Ramadan nanti kita ganti dengan sholat tahajud. Jadi segala sesuatu itu ada waktu dan musimnya. Kalau seandainya setelah Ramadan kok tidak diganti dengan sholat tahajud, berarti latihan di bulan Ramadan belum pinter. Latihan di bulan Ramadan masih kurang, belum terampil, belum pinter. Harus dilanjutkan nanti bulan Ramadan yang akan datang, kalau masih menemui bulan Ramadan yang akan datang. Pramila jamaah rahimakumullah, mari kita laksanakan puasa Ramadan, kemudian sholat tarawih, sedekah, baca Al-Quran. Yang pokok itu kan dalam Ramadan itu 5 kalau tidak salah. Yang pertama puasa, yang kedua tarawih, yang ketiga baca Al-Quran, yang keempat memperbanyak sedekah. Jadi ini amal-amal istimewa di bulan Ramadan. Sudah cukup, kalau 4 itu saja kita kerjakan insya Allah sudah cukup itu. Puasanya tidak ketinggalan, tarawihnya tidak ada yang bolong, kemudian sedekahnya mengalir seperti hembusan angin, kemudian membaca Al-Quran juga ditingkatkan, umpamanya yang sehari-hari hanya target pokoknya setiap subuh dan setiap maghrib. Nah, kita targetkan one day one juz, syukur pisan, one day 2 juz. Jadi mempersiapkan bulan puasa itu bukan hanya buka puasa yang berjus-jus nggih, jus mangga, jus polka, jus jambu, tetapi jangan lupa ini jus Al-Quran. Artinya benar-benar kita meningkatkan diri untuk membaca Al-Quran. Ada satu kalimat yang menerangkan tentang wakana Rasulullah ajwadun nas bil khairi. Rasulullah itu menjadi manusia yang paling senang dengan kebaikan. Wakana asyaddu atau ajwadu inda Ramadan. Dan Rasulullah memperbanyak kebaikan, meningkatkan kebaikan di bulan Ramadan. Artinya kalau kita balik pemahamannya, di bulan Ramadan saja tidak ada kebaikan, apalagi di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan saja tidak subuh berjamaah, apalagi di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan saja tidak isya berjamaah, tarawih berjamaah, apalagi di luar bulan Ramadan. Kalau bahasa kali bebernya, wah luweh ngecamrang ya. Ramadan saja tidak membaca Al-Quran, apalagi di luar Ramadan. Tidak bisa diharapkan nih.
Ramadan yang dilipat gandakan saja tidak kepingin, yang di bahasa perdagangannya diobral saja pahala Allah tidak kepingin, apalagi yang sedang tidak diobral, pasti lebih tidak kepingin lagi menikah. Maka jamaah rahimakumullah, mari bahasa Pak Presiden Jokowi gaspol nggih mboten. Pokoknya Ramadan ini gaspol, kebaikannya gaspol, jamaahnya gaspol, baca Qur'annya gaspol, sedekahnya gaspol. Kalau puasanya standar nggih mboten. Jangan sampai gaspol sampai Isya masih puasa. Ini tentu saja puasanya standar. Artinya tidak ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah di dalam berpuasa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan menetapi apa yang biasa kita laksanakan, yaitu malam Senin. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa silaturahmi, meramaikan masjid. Meskipun hujan, insya Allah kita tetap semangat. Tadi saya dari Garung ke ini saya basah ini sarung saya ini. Tapi alhamdulillah sudah kering ini. Karena hujan deras sekali, dari tempat acara sampai ke parkiran itu ngelewati tritis besar sekali itu, masya Allah. Ya sudahlah, bismillah, Allahu Akbar. Ternyata alhamdulillah reda sekarang nih. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.